Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai sekian lama saling berseteru, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu. Perjumpaan yang disambut dengan haru biru, ada juga yang kecewa dari setiap kubu. Setidaknya tensi politik bisa diturunkan, friksi tak perlu dihayati dengan kelewatan. Lagi pula Pilpres memang telah selesai, episode politik yang baru telah dimulai. Inikah awal politik rekonsiliasi atau sekedar percaturan politik konsolidasi? Inilah Mata Najwa. Gerbong Jokowi Prabowo. Siapa hendak turun? Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02, tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Menjadi presiden itu adalah mengabdi. Kami siap membantu. Semuanya merah putih. Ya, 4 hari setelah pertemuan Jokowi Prabowo, pro kontra dari pertemuan tersebut bermunculan. Bagaimana sikap para pendukung Prabowo Sandi atas pertemuan Sabtu lalu? Kita akan bahas hal itu di Mata Najwa malam hari ini. Saya akan perkenalkan siapa saja yang hadir. Dari PDI Perjuangan ada politikusnya, ada Adian Napitupulu. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dari Gerindra ada Wakil Sekjennya Andre Rosiadi. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Mbak Ana. Dan juga dari koalisi Jokowi Ma'ruf ada Sekjen P3 Arsul Sani. Selamat malam Bang Arsul. Assalamualaikum. Baik. Sebelum dipertanyakan memang sengaja kami tempatkan Andre Rosiadi di tengah di antara Bang Adian dan Arsul Sani. Apa maksudnya nanti saya akan jelaskan, sambil juga nanti mungkin ada penjelasan yang lain. Di sebelah kanan saya perkenalkan ada Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami juga mengundang dari PAN, ada anggota Dewan Kehormatan PAN, Derajat Wibowo. Selamat malam Mas Derajat. Selamat malam Mbak Ana. Oke. Itu politisinya, tapi karena Pilpres bukan hanya urusan politisi, saya juga mengundang Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Selamat malam Bang Rocky. Dan yang paling ujung saya simpan paling akhir, tapi nanti saya tanya paling pertama. Ada Babe Ridwan Saidi, ada budayawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Jadi Pilpres urusan semua, politik urusan semua, bukan hanya urusan elit. Karenanya saya mau ke Babe dulu. Pertemuan kemarin, Be, di gerbong kereta. Biasa atau luar biasa? Nggak ada apa-apanya tuh pertemuan. Yang pertama begini ya, itu mereka ketemu kan tidak ada pertengkaran yang serius dibandingkan dengan Aidit, PKI dan Masyumi, Isa Ansari. Itu terjadi pertemuan tahun 53 di Resto DPRS masih di lapangan Banteng, kantornya Mulyani sekarang. Itu ada pertemuan yang makan siang. Jadi yang kemarin nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya, itu pertemuan biasa-biasa aja. Tidak ada makna yang bisa ditarik? Tidak ada. Setelah Karena sekian itu lama pertama berseteru, ya, quality pertemuan fisiknya berbeda. Waktu 2014, Prabowo tuh tabe ketemu Jokowi memberi selamat. Ini kagak ada tabenya. Ada hormatnya? Kagak ada. Ada, Be. Ulangin lagi filmnya. Oke, kita siapin ya. Kagak ada tabenya ke publik. Hormat langsung ke Pak Jokowi. Enggak, Coba nanti disiapkan ya, tolong di atas. Pas ketemu ada. Oke, terus apa lagi, Be? Itu satu. Kedua, pembicaraan apa? Nggak ada bahwa saya akan membantu, itu aja kan. Nggak ada yang lain-lain setelah itu. Yang lebih Pak Karno ya, Pak Karno itu dulu menjadi kontroversial. Apakah mau datang ke Muktamar Masyumi tahun 54 di Surabaya apa enggak? Ternyata dia datang. Itu yang lebih mendasar, ideologi itu masalah ini kan apa sih? Ketika bilang tidak ada lagi cebong kampret, yang ada Garuda, tidak ada itu kan lagi. bukan masalah penting cebong kampret, kan nggak di undang-undang. Ya kan, dibuang juga soal gampang, itu dipakai lagi juga soal gampang. Jadi dari pertemuan biasa, dari omongan biasa. Dan sudah sepantasnya berpolitik tanpa kebencian. Ketemulah. Oke, tidak luar biasa. Kalau dibilang bahwa itu untuk mengademkan, jadi lebih adem nggak? Kagak, orang sih tetap aja pada pendirian masing-masing. Adem dari mana?
Nggak ada pembicaraan yang ngademin, pembicaranya biasa aja, ngomongnya pada begitu-begitu doang, ngomongannya bukan retorika dan narasi yang menarik untuk didengar. Tidak menarik omongan Jokowi Prabowo. Kagak ada. Dari segi retorika kagak ada. Coba putar lagi. Nanti kita kagak ada macam-macam saya mah dengerinnya. Gitu ya. Jadi yang lebay ini siapa? Kita yang lebay mengselebrasi. Iya, sebetulnya tanggapan publik terhadap pertemuan itu berarti itu biasa. Saya ke Bang Rocky Gerung, itu biasa atau bisa kita maknai berbeda? Saya anggap memang nggak ada apa-apa. Tapi kan memang mesti diributkan supaya seolah-olah ada apa-apa gitu kan. Jadi memang itu tradisi baru politik Indonesia, yaitu memalsukan realitas itu. Di dalam ilmu lukis-melukis namanya surrealisme. Jadi politik kan mestinya representasi dari realitas. Tapi karena dibikin surrealis, maka politik itu jadi dipaksa untuk menafsirkan. Nah, penafsiran itu kemudian dicari-cari, nggak ada, ketemu di mana. Akhirnya ketemu di warung sate itu tuh. Di belakangnya ada Togok sama Semar. Lalu itu yang jadi surrealisme tafsirnya tuh. Nah, kita nggak tahu apa sebetulnya makna itu, sehingga orang sampai sekarang kan kita nggak punya referensi kemana kita mencari keterangan tentang politik. Ke Pancasila, Jokowi terus-menerus bilang ke Pancasila acuannya. Loh, Pancasila itu tafsir resmi negara sekarang, bukan tafsir publik. Kalau publik bikin tafsir tentang Pancasila diomelin gitu kan. Kemana lagi coba? Ke pidato presiden. Pidato presiden isinya kontradiksi semua tuh. Nggak ada isinya sebenarnya. Anda bicara pidato yang divisi. Iya. Oke, kita nanti akan menyentuh itu di sana. Okay. Tapi saya ingin kembali ke sini. Jadi tidak ada yang bisa dimaknai lebih dari sekedar ini. Ada, yaitu antara siapa namanya Togok sama Semar itu. Kalau kita pernah belajar sedikit filsafat Jawa, Togok itu artinya orang yang berupaya untuk makan sebanyak-banyaknya, tapi mulutnya kecil. Karena itu dia robek mulutnya, karena dia mau telan semua kan. Kebetulan itu ada di belakang Pak Jokowi. Lalu orang anggap, oh ini dia mau telan semua dong politik Indonesia itu. Kan itu simbolnya kan. Ini filsafat nih. Iya, filsafat Jawa bilang begitu. Begini, kalau sebentar dikit aja, kalau main filsafat tempatnya juga penting dibahas Lebak Bulus. Apa itu? Oh, bulusnya Iya, masalahnya. Ya, bulusin siapa kita kagak tahu Oh, kan. jadi ini permainan akal bulus siapa? Ya kurang lebih dia milih tempat Lebak Bulus. Siapa nih? Itu mereka berdua kan memutuskan makannya warung sate Lebak Bulus. Kan warung sate banyak di mana-mana. Oh, dilanjutkan Bang Rocky. Ya jadi itu kan, orang kehilangan pakem, kehilangan. Yang satunya Anda belum menjelaskan. Kalau yang tadi Togok, Yang kalau yang satu satu Semar. yang di belakang Pak Prabowo. Semar itu dulu saya pernah belajar sedikit perbayangan itu. Semar itu dia justru apa kok Semar ya? Semar kan perutnya gendut kan? Karena waktu disuruh nelan gunung itu oleh dewa, dia memang bisa telan, tapi dia nggak bisa kunyah. Karena dia taring semua, nggak ada geraham dia. Akibatnya dia nggak bisa muntahkan lagi itu, karena dia telan bulat-bulat, maka perutnya jadi bukan six pack, six man gitu perutnya jadi kan. Jadi itu, sekarang orang mau tafsirin tuh. Mengapa yang beredar di publik akhirnya tafsir perwayangan? Karena tadi, yang terang-terangan ditutupi, yang gelap-gelapan mau diterangin itu. Jadi kita nggak Yang punya... terang-terangan apa? Tolong diterangkan malam ini Bang Rocky. Yang terang-terangan dari pertemuan itu? Yang terang-terangan selain matanya Najwa yang terang, juga ada mata yang lain itu. Apa jadi? Terangkan Bang Rocky. Apa yang terang-terangan yang tidak mau diucapkan? Karena nggak terang, maka semua orang jadi mata-mata, memata-matai pertemuan itu kan. Mata-mata yang paling betul ya mata Najwa kan. Dia memata-matai dengan cara mengundang semua orang supaya jadi terang itu. Nah kita sampai sekarang nggak tahu tuh. Yang beredar di sosial media itu sekedar pertemuan, karena itu dibikin di tempat publik supaya kan tafsirnya supaya nggak ada sembunyi-sembunyian. Oke. Iya, tapi Anda menyebut sosial media karena Anda juga aktivis Twitter. Saya mau membuat terang dengan membaca Twitter Anda, Bang Rocky. boleh. Boleh kita keluarkan Twitter Rocky Gerung dan saya minta Anda untuk menafsirkan itu. Kita keluarkan karena Anda bicara soal kolam. Takdir anak kolam, habis-habisan menghina, akhirnya harus berbagi kolam, Anda bilang. Mana? Oke, bisa dimulai dari yang pertama. Iya deh, silakan jingkrak-jingkrak, tapi tetap di kolam. Junjungan ambil jatah kolam buat tetangga sebelah, anak kolam maki-makinya ke gua. Ancur, Dro, jangan remehkan kedungungan kami. Kereta udah jalan, Dro, yang di kolam ditinggal bengong. Astaga, berbagi kolam memang harus terjadi, itu akibatnya logis. Mengapa masih ngamuk?
Ya Apa itu. maksud Anda? Yang anak kolam itu siapa? Saya nggak mungkin terangkan karena politik kita surrealis tadi kan. Jadi kalau saya bikin jelas, justru orang nggak percaya. Karena itu dikaburkan aja, dibikin ngambang supaya orang tafsirkan siapa anak kolam. Bahkan ada mbahnya di kolam itu kan. Jadi silakan bikin tafsir. Kalau ditafsirkan anak kolam adalah orang yang sekarang berada dalam koalisi Jokowi yang kemudian resah karena kolamnya akan kemasukan penghuni baru. Terima kasih tafsirannya, Najwa. Betul tidak? Betul tidak? Bang Rocky, betul tidak tafsiran itu? Ya mungkin betulnya sampai 9:30 nanti betul tuh. Anda mulai ikut politisi, gaya ngomongnya tidak straight to the point. Saya Padahal ngikuti maksud gini. saya Rocky Gerung harus berani tanpa Betul. tedeng aling-aling. Saya mau berani kalau yang saya saksikan itu adalah pertemuan dua leader. Tapi sebetulnya dia bukan leader dua-duanya dealer gitu. Masa saya percaya dealer? Kalau leader oke, kita terang-terang. Ini dealer. Dealer itu selalu tertutup transaksinya kan. Karena mau ambil fee. Masing-masing berebut fee. Itu keras, bukan leader tapi dealer. Nanti harus ditanggapi oleh yang merasa memiliki leader itu, apakah betul Jokowi Prabowo hanya sekedar dealer? Setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.